Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Anastasia, Brandon, dan Fabian. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dalam mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita memulai dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang Maha Rahim. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul secara virtual pada pagi ini dengan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan renungan tentang perihal membayar pajak. Bapa, kami mohon, bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Bukalah mata batin kami, agar segala sesuatu yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini dapat kami serap dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita mengucap puji syukur kepada Tuhan yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami sangat senang karena pada hari ini kami telah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan renungan di hadapan suster, Bapak Ibu guru, dan teman-teman sekalian. Kami harap renungan ini dapat memberikan kita suatu pelajaran baru yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang. Suster, Bapak Ibu guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan, dan mari merenungkan tema yang akan dibawakan, yaitu kewajiban membayar pajak, yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 dan dilengkapi dengan nasihat pertama Santa Angela yang berbunyi, belajarlah dari Tuhan kita sendiri yang ketika berada di dunia hidup sebagai hamba yang taat kepada Bapanya yang abadi. Susta, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang tak kasih dalam Tuhan, pada Injil kali ini, Yesus mengajarkan kita tentang kewajiban kita dalam membayar pajak kepada negara. Pada bacaan tersebut, orang-orang Farisi ingin mencobai Yesus perihal bolehkah mereka membayar pajak kepada Kaisar, dan Yesus menjawab dengan bijaksana bahwa mereka harus membayarkan apa yang menjadi hak Kaisar dan apa yang telah menjadi hak gereja. Hal itu tertulis pada Injil Matius bab 22 ayat 21 yang berbunyi, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perkataan Yesus tersebut bermaksud untuk mengingatkan kita bahwa selain melaksanakan kewajiban kepada gereja, kita juga tidak boleh lupa untuk melaksanakan kewajiban kita di dunia ini kepada negara. Salah satunya yaitu dengan membayar pajak. Sesuai dengan nasihat Santa Angela, sabda ini perlu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan menerapkan sabda ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan belajar untuk taat kepada ajaran yang telah Yesus sampaikan melalui Injilnya. Hal ini penting, karena saat ini masih banyak oknum-oknum yang masih tidak membayar pajak. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa masih ada sekitar 27% wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Ini berarti kira-kira 1 di antara 4 wajib pajak belum membayarkan pajaknya. Pada Injil kali ini,
Yesus juga mengingatkan kita untuk bersikap jujur dalam membayar pajak. Jangan sampai kita menggelapkan dan tidak membayar pajak semestinya. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar." Jadi, sudah semestinya kita memberikan dan membayar pajak sesuai kewajiban kita. Selain itu, Yesus juga berkata, "Dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah." Membayar pajak bukan hanya kewajiban kita kepada negara saja, namun juga kepada gereja. Pajak yang dimaksud bukanlah pajak seperti yang kita berikan kepada negara, namun lebih kepada bantuan dan dukungan yang dapat kita berikan kepada gereja. Baik itu sumbangan untuk pembangunan fasilitas umat, sumbangan untuk pendidikan calon imam, maupun sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang dapat kita salurkan melalui kolekte pada saat perayaan Ekaristi. Sama halnya dengan pembayaran pajak pada negara. Uang yang kita berikan itu juga akan digunakan untuk kebaikan bersama. Setelah mendengarkan renungan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hidup ini, kita harus melakukan semua kewajiban kita. Kita tidak boleh hanya melakukan satu kewajiban kita dan melupakan kewajiban kita yang lainnya. Selain itu, kita juga tidak boleh bersikap egois. Kita harus ingat bahwa saat kita melakukan kewajiban kita, pihak yang paling dirugikan bukanlah diri kita sendiri, melainkan orang lain. Sama pada halnya saat kita membayar pajak. Karena dengan tidak membayar pajak, maka ekonomi negara kita pun akan ikut terganggu. Oleh karena itu, marilah kita bersikap adil dan rendah hati terhadap sesama, agar tercipta kedamaian di dunia ini. Setelah mendengarkan renungan hari ini, saya berharap suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman akan dapat memahami, menghayati, dan dapat melakukan apa yang Yesus maksud dengan kewajiban membayar pajak. Sekarang, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan dan meresapkan segala hal yang kita dapatkan dari renungan tadi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih pada saat merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Bantulah kami agar apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan juga bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kami. Akhirnya ya Bapak, doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih, Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.